Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Coach Fonda, Ibu Ina, dan tim dari Poba Group. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Leica Yuning Kusuma. Saya mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelum saya memulai presentasi, saya memiliki sebuah quotes. Orang bijak pernah berkata, satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita hari ini adalah keraguan-raguan kita hari ini. Marilah kita maju ke depan dengan keyakinan yang kuat dan aktif. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman mengenai perubahan iklim global dari sudut pandang Green Theory. Apakah manusia akan punah akibat ulahnya sendiri? Dalam presentasi kali ini, saya memiliki 3 poin. Yang pertama, apa sih Green Theory itu? Yang kedua, apa yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim? Yang ketiga, apakah manusia akan punah akibat ulahnya sendiri? Masalah lingkungan hidup ini dipicu oleh munculnya revolusi industri yang telah mengubah dunia menjadi lebih maju dan modern. Dalam perkembangannya, industrial dipicu oleh revolusi teknologi dan informasi, serta transformasi yang telah menghasilkan beberapa negara yang menguasai perekonomian dunia. Di antaranya, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang, atau yang lebih dikenal dengan negara GH. Sedangkan pada dasarnya, pemikiran Green Theory adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Ketika ketidakseimbangan terjadi, maka disitulah kerusakan akan terjadi yang sering kita sebut sebagai bencana. Negara bukan satu-satunya kekuatan yang berpengaruh. Lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua. Pemikiran Green Theory lebih mengutamakan aksi lokal dibanding internasional. Slogan dari Green Theory adalah Think globally and act locally. Membuat mereka percaya bahwa isu lingkungan adalah isu yang memiliki dampak internasional yang pemecahnya haruslah dipikir secara bersama-sama oleh semua negara. Dalam usaha penyelesaiannya harus dilakukan di masing-masing negara sehingga hasil yang dicapai dapat lebih efisien dan efektif. Poin kedua, apa sih yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan RI? Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI memegang peranan penting dalam menjaga lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Indonesia melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan Republik Korea Selatan. Dalam kerjasama tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dari masing-masing negara menandatangani MOU di mana Korea Selatan melakukan investasi kehutanan di Indonesia oleh 15 perusahaan Korea, di mana hal ini menjadi solusi untuk pemanasan global. Pemanasan global yang diakibatkan dengan adanya kegiatan industri yang semakin banyak, perpindahan perekonomian berbasis pertanian ke industrial di berbagai belahan dunia menyumbang angka besar kenaikan pemanasan global. Pada tahu nggak sih, di tahun 2050 ada prediksi bahwa manusia akan punah. Dan iya, kemungkinan manusia nggak ada lagi. Semua ini ada laporan dan juga faktanya loh. Jawabannya karena krisis iklim. Bahkan, di saat ini kita sedang berada di situasi yang unik, yaitu suhu tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serta jumlah populasi bumi hampir 8 miliar orang. Kalau kita benar-benar gak peduli sama lingkungan, ini adalah skenario 2050 yang akan terjadi. Jika tahun 2030 sampai 2030 jika tahun 2020 hingga 2030 negara tidak berhasil menjaga bumi dari kenaikan suhu, maka pada tahun 2030 sampai 2050 akan ada kenaikan sampai 3 derajat Celcius. Dan ini mengakibatkan kekeringan, gelombang panas, pencairan es, dan sampai tidak ada lagi musim hujan di negara Asia, bahkan Indonesia. Kalau perubahan iklim tidak diperhatikan dengan serius, kondisi bumi akan semakin buruk dari hari ke hari. Bahkan, bukan hal yang mustahil jika perubahan iklim global
akan mengakibatkan manusia punah. Dan disinilah kita hidup. Tahun 2021, di mana saat ini kita masih bisa berubah, masih ada harapan. Salah satu solusi untuk menjaga panas bumi adalah melindungi hutan-hutan dari pembakaran dan penebangan liar. Manfaatnya, udara bumi lebih segar, lebih sejuk, polusi udara pun semakin sedikit. Jadi, yuk sama-sama kita belajar untuk mulai peduli lingkungan. Marilah kita bergerak dari hal yang kecil. Jadikan apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.